Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari salah satu apologet Kristen yang menayangkan penjelasan dari Tante Sofiatul, dan di sini juga saya akan menanggapi dua sekaligus video dari tante ini ya. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Nah, ini aku mau share screen kan. Bisa lihat share screen aku? Ini adalah surah 32 As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Kita lihat ya. Allah ini katanya yang Maha Pencipta ini ya, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi menurut Alkitab dan menurut Quran, manusia pertama diciptakan dari tanah ya teman-teman ya. Kalau Alkitab mengatakan dari debu tanah, bukan hanya dari tanah tapi dari debu tanah. Kemudian semua manusia setelah Adam diciptakan dari debu tanah. Nggak tahu penciptaan Hawa ya, Hawa nggak ada di dalam Quran. Ya saya nggak tahu nih ceweknya siapa nih ya, karena Hawa nggak ada di dalam Quran. Kemudian setelah itu semua keturunan Adam itu dijadikan dari saripati air yang hina. Jadi dijadikan dari air mani yang hina. Ya, kita sudah bikin satu videonya mengapa Yesus tidak diciptakan dari air mani hina. Saya ingin tahu apa alasannya 2000 tahun yang lalu Tuhan mengintervensi kelahiran seorang Mesias, bahwa Mesias ini tidak dilahirkan dari air mani hina. Satu-satunya manusia loh, satu-satunya nih yang tidak lahir dari air mani hina. Nah, saya pengen tahu nabimu. Apakah nabimu? Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Tante Sofiatul ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terbukti lagi ketidakpahamannya dan minimnya ilmu dalam melihat sebuah ayat Al-Quran. Baik, mari kita ulas. Saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 8 yang berbunyi, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Nah, dari ayat tersebut, Tante Sofiatul mengklaim bahwa jika keturunan Adam alaihissalam diciptakan dari saripati yang hina atau air mani, berarti seluruh manusia yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis alias hubungan seksual adalah hina. Sekarang begini, dalam memahami konteks ayat Al-Quran itu tidak serta-merta langsung hantam saja dan menyimpulkannya. Dari kalimat dari saripati yang hina atau air mani, terlihat di situ adanya filtering karena sebagaimana yang kita ketahui, ini filtering pertama ya. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Maksudnya adalah apa yang kita makan dan konsumsi dari itulah yang menghasilkan dan membentuk sperma dalam tubuh. Filtering kedua, ketika suami istri melakukan hubungan seksual dan terjadi pembuahan di situ, dari 100 juta sperma yang keluar saat lelaki mengalami ejakulasi, hanya 1 sperma yang lolos dan sehat untuk membuahi sel telur. Air mani mengandung 96% air, 2% sperma, dan sisanya berupa zat lain seperti fruktosa, natrium bikarbonat, vitamin, dan mineral.
Dalam artian apa? Artinya di situ ada cairan campuran. Oke, kembali ke klaim Tante Sofiatul ya. Kenapa tante yang satu ini sangat sulit memahami kalimat dari Saripati yang hina ketika Esa berkata, karya seni ini saya buat dari sampah. Apakah itu berarti karya yang dihasilkan dari sampah ini tetap dianggap sampah? Kan enggak. Sisa hasil karya saya yang saya tidak gunakan itulah yang tetap menjadi sampah. Sekarang saya tanya sama tante, apa kegunaan air mani atau sperma selain menghasilkan anak? Coba jawab itu. Kan enggak ada kegunaan lain alias tidak bermanfaat untuk kecantikan wajah. Emangnya tante pernah membuktikannya? Sampai saat ini belum ada riset yang dapat membuktikan bahwa sperma atau air mani terbukti aman dan efektif digunakan untuk mengobati jerawat dan mencegah penuaan dini pada wajah. Yang ada malah efek berbahayanya. Penggunaan sperma pada kulit dan wajah beresiko tinggi menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV, hepatitis B, sifilis, dan gonore. Sperma yang terinfeksi HPV juga bisa beresiko menyebabkan kutil pada wajah. Nah makanya Al-Quran itu hanya untuk orang yang mau berpikir dan berakal. Allah mengajarkan sesuatu di situ. Jadi jangan mengklaim bahwa semua manusia yang dihasilkan dari hubungan biologis itu hina seluruhnya. Bukan seperti itu. Dan jika atas klaim Tante Sofiatul tersebut dihubungkan dengan penciptaan Yesus yang tanpa melalui hubungan biologis manusia, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Yesus bukanlah manusia hina, jelas tante keliru. Jika tolak ukur tante adalah proses penciptaan, maka harusnya tante menyembah Nabi Adam alaihissalam, karena proses penciptaan Adam lebih hebat dari Yesus. Karena Yesus sempat berada dalam rahim yang bercampur dengan cairan lain dalam tubuh ibunya, dan ada proses kelahiran. Kalau Nabi Adam alaihissalam tidak ada sama sekali. Sekali lagi, jika tante tolak ukurnya dari proses penciptaan, maka Yesus belum ada apa-apanya. Konteksnya proses penciptaan, entar karena mentok kabur ke mukjizat, Yesus tidak punya dosa dan sebagainya. Biasanya ini menjadi kebiasaan mereka ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Check it out. Sayembaranya adalah sebutkan 3 kelebihan keutamaan Nabi Muhammad ya, dari sisi mujizatnya, dari sisi ajarannya, atau dari sisi moralnya. Pokoknya yang lebih dibandingkan Tuhan Yesus itu apa gitu, saya pengen tahu. Karena ini saya tanya sama seorang orang Muslim kok nggak ada yang tahu. Ya, jadi kalau kalian mengatakan Sofiatul harus mendapatkan hidayah dan sebagainya, saya pengen tahu panutan kamu yang katanya Allah berdoa. Jadi ini satu-satunya nabi yang bergerak sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya nabi yang didoakan oleh Allah dan para malaikatnya. Oh, ini kan luar biasa ya. Allah sampai berdoa untuk Nabi Muhammad. Dan menurut Muslim ini namanya daripada Muhammad ini tertera di arsy atau di kursinya Allah. Luar biasa kan teman-teman? Benar nggak? Luar biasa. Nah, saya pengen tahu kok sampai namanya katanya Nur Muhammad ini diciptakan sebelum segala dunia ini ada, itu sudah ada namanya Nur atau cahaya Muhammad. Kemudian nama Muhammad ini ada di dalam alam malakut katanya. Namanya itu sejajar dengan Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi namanya itu tertera di kursinya Allah. Wah, luar biasa loh. Satu-satunya nama manusia yang namanya seorang nabi yang namanya ada di Setelah melihat video sayembara tersebut dari Tante Sofiatul, hal tersebut sangat lucu bagi saya pribadi. Kenapa saya berkata seperti itu? Sekarang begini, seseorang yang dalam pikirannya tertanam kebencian terhadap sesuatu, apalagi dalam hal keyakinan, lalu mengadakan sayembara, ini adalah sesuatu hal yang konyol. Apalagi dengan alasan agar tante bisa mendapat hidayah. Ada, nyari hidayah itu bukan seperti itu Tante Sofiatul. Jika ingin mencari kebenaran, sebagai seorang yang mengaku akademis, haruslah melepaskan kacamata kuda Anda terlebih dahulu. Out of box dululah dari kefanatikan keyakinan Anda dan kebencian Anda terhadap sesuatu. Karena seberapa banyak pun tante mendapatkan jawaban, itu akan percuma saja alias sia-sia. Karena yang tertanam dalam otak dan pikiran tante adalah kebencian. Paham gak maksud saya? Oke lah, kita turuti kemauan tante yang satu ini dengan kekeliruan terbesarnya. Apa sih kelebihan atau keutamaan Nabi Muhammad?
Ketika tante bertanya apa mukjizat Nabi Muhammad dan tante juga yang menjawab bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai mukjizat, bukankah hal ini terlihat lucu? Mukjizat Rasulullah itu banyak tante, tapi kembali lagi seperti yang di awal saya katakan, itu akan sia-sia saja jika dalam otak Anda tertanam kebencian. Bukan mukjizat namanya jika bisa dilogikakan, dan mukjizat bukan menjamin seseorang akan percaya, karena hal tersebut sudah terjadi dari dulu sampai saat ini. Kalau untuk saat ini, ya salah satunya ya Tante Sofiatul ini. Apalagi tante menyinggung tentang Nur Muhammad, ini sudah masuk dalam ranah iman. Analoginya gini, ada orang mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Lalu tiba-tiba dia bermimpi ketemu dengan seseorang yang terlihat berwibawa dan menyuruh orang yang bermimpi tersebut mengunyah batu bata agar masalahnya selesai. Setelah bangun, orang tersebut yakin bahwa yang hadir di mimpinya itu adalah malaikat yang dapat menyelamatkannya dari masalah, sehingga dia langsung tancap gas makan batu bata tanpa bisa menjelaskan apa benar yang hadir adalah malaikat serta mengapa harus ngunyah batu bata. Pokoknya yakin aja deh. Paham gak tante? Itulah yang saya maksud ranah iman. Seperti Nur Muhammad mulai start sudah di ranah goib yang sangat sedikit pengetahuan manusia tentang ini. Jikalau tante dijelaskan pun tentu tidak akan percaya, karena pada hal yang dasar dan nyata saja tante tidak menerimanya, apalagi masuk ranah teologi. Nah, daripada ngebahas hal-hal yang tidak bisa dilogikakan atau dinalar, mending yang bisa tante bantah, yang simpel-simpel saja. Seperti ini sekalian saya jawab ya sayembaranya. Kelebihan atau keutamaan Rasulullah SAW dalam hal moral adalah mengangkat derajat budak sekaligus menghapuskan perbudakan. Nah, ini kita bisa lihat dasarnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu panggil budakmu dengan hai budakku, hai hambaku, tetapi ia harus dipanggil dengan hai pemudaku, hai remajaku. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, budak adalah para pembantu dan saudaramu yang dijadikan Allah berada di bawah penguasaanmu. Maka siapa saja di antara saudaramu yang berada di bawah kekuasaanmu, berilah dia makanan seperti yang kamu makan, serta berilah ia pakaian seperti yang kamu pakai. Dan jangan sekali-sekali beri mereka tugas atau beban yang tidak bisa mereka lakukan. Dan bila diberi tugas yang agak berat, bantulah mereka sehingga mereka merasa senang untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, siapa yang menampar atau menganiaya budaknya, maka ia wajib memerdekakannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis lain dikemukakan bahwa Ibnu Mas'ud memukul budaknya. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW seraya bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, Allah telah menetapkan terhadapmu sebuah kewajiban mengenai budakmu itu. Ibnu Mas'ud menjawab, kalau demikian karena Allah ia merdeka. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, seandainya engkau tidak memerdekakannya, ia akan menyeretmu ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki budak, maka ia harus mengajarinya dan memperlakukannya dengan baik serta mengawinkannya. Dengan demikian, ia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, silahkan Tante Sofiatul membantah hal tersebut secara akademis, entah itu tentang Rasulullah menikahi budak, meniduri budak, budak dalam tawanan perang, dan lain-lain. Hal ini sudah pernah saya bahas ya dalam video terdahulu. Berikutnya,
Kelebihan atau keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ajaran adalah mengajarkan atau memberikan tutorial terlengkap dalam kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dapat diterapkan seterusnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain sebagai utusan Allah, Rasulullah memiliki moral yang baik sebagai kepala rumah tangga, anak, teman atau sahabat, pemimpin, panglima perang, filsuf, orator, legislator, pejuang, penakluk gagasan, pemulih dogma rasional, dan lain-lain. Loh, Esa, apa hubungannya moral dengan ajaran agama? Moral menjadi tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai orang dengan jabatan tertentu atau profesi tertentu, sehingga seseorang dapat memiliki moral bersifat baik ataupun moral yang bersifat buruk. Ketika berbicara tentang moral, maka tidak akan bisa lepas dari agama, karena di dalam agama terkandung nilai-nilai moral. Pada umumnya, individu penganut agama memandang agama sangat erat hubungannya dengan ajaran moralitas sehari-hari. Moralitas dalam agama juga dipandang sebagai sesuatu yang luhur, tatanan dalam kehidupan sosial yang dijadikan pedoman. Bisa dibilang agama melahirkan moral, sehingga seseorang yang beragama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik semestinya juga memiliki moral yang baik, apalagi kalau dia seorang utusan Tuhan. Mau bukti? Yang pertama, Michael H. Hart, Profesor Astronomi, Fisika, dan Sejarah Sains, mengatakan, pilihan saya Muhammad untuk memimpin daftar orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh yang lain. Tetapi dia adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses baik di tingkat agama maupun sekuler. Berikutnya, Sir George Bernard Shaw, ini seorang novelis, kritikus, esaias, politikus, dan orator Irlandia, mengatakan, saya selalu menjunjung tinggi agama Muhammad karena vitalitasnya yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya agama yang menurut saya memiliki kapasitas asimilasi ke fase perubahan keberadaan yang dapat membuat dirinya menarik untuk setiap zaman. Saya telah mempelajarinya. Pria yang luar biasa dan menurut saya sebagai anti-Kristus. Dia harus disebut juru selamat kemanusiaan. Saya percaya bahwa jika orang seperti dia mengambil alih kediktatoran dunia modern, dia akan berhasil memecahkan masalah dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan. Saya telah meramalkan tentang iman Muhammad bahwa itu akan terjadi, dapat diterima oleh Eropa masa depan karena mulai dapat diterima oleh Eropa saat ini. Berikutnya, William Montgomery Watt, seorang profesor emeritus studi Arab dan Islam di Universitas Edinburgh, yang mengatakan kesiapannya untuk menjalani penganiayaan karena keyakinannya, karakter moral yang tinggi dari orang-orang yang percaya padanya dan memandangnya sebagai pemimpin, dan kebesaran pencapaian utamanya, semua membantah integritas fundamentalnya yang menganggap Muhammad seorang penipu yang mengangkat lebih banyak masalah daripada pemecahannya. Selain itu, tidak ada tokoh besar dalam sejarah yang dihargai begitu buruk di Barat seperti Muhammad. Tokoh berikutnya, Alphonse de Lamartine, ini seorang penyair dan negarawan Prancis, mengatakan, filsuf, orator, rasul, legislator, pejuang, penakluk gagasan, pemulih dogma rasional, kultus tanpa citra, pendiri 20 kerajaan terestrial dan 1 kerajaan spiritual, yaitu Muhammad. Mengenai semua standar yang digunakan manusia, kebesaran dapat diukur. Kita mungkin bertanya, adakah orang yang lebih besar daripada dia? Tokoh berikutnya ada pendeta Bosworth Smith. Ini seorang rekan akhir Trinity College di Oxford, mengatakan dia adalah kaisar dan paus dalam satu kesatuan. Tetapi dia adalah paus tanpa pretensi paus dan kaisar tanpa pasukan kaisar, tanpa pasukan tetap, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa pendapatan tetap,
Jika ada orang yang memiliki hak untuk mengatakan bahwa dia diperintah oleh Tuhan yang benar, itu adalah Muhammad, karena dia memiliki semua kekuatan tanpa instrumen dan tanpa dukungannya. Berikutnya ada Mohandas Karamchand Gandhi. Ini seorang pemikir, negarawan, dan pemimpin nasionalis India yang mengatakan, "Aku menjadi lebih dari sebelumnya yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan tempat bagi Islam pada hari-hari itu dalam skema kehidupan. Itu adalah kesederhanaan yang kaku, penyamaran diri yang sepenuhnya dari Nabi, teliti menghormati janjinya, pengabdiannya yang intens kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mutlak pada Tuhan dan dalam misinya sendiri. Ini dan bukan pedang yang membawa segalanya ke hadapan mereka dan mengatasi setiap masalah." Tokoh berikutnya ada Edward Gibbon. Nah, ini dia dianggap sebagai sejarawan Inggris terbesar pada masanya yang mengatakan, keberhasilan terbesar dalam hidup Muhammad dipengaruhi oleh kekuatan moral yang kuat tanpa hentakan pedang. Selain itu, dia juga mengatakan ingatannya, yaitu Muhammad, sangat luas dan kuat. Kecerdasannya mudah dan sosial, imajinasinya luhur, penilaiannya jelas, cepat dan tegas. Dia memiliki keberanian baik dalam berpikir maupun bertindak. Berikutnya ada John William Draper. Ini seorang ilmuwan, filsuf, dan sejarawan Amerika yang mengatakan 4 tahun setelah kematian Justinianus tahun 569 Masehi, lahir di Mekah di Arab orang yang dari semua orang memiliki pengaruh terbesar atas umat manusia, Muhammad. Berikutnya ada David George Hogarth, seorang arkeolog Inggris, penulis dan penjaga Museum Ashmolean Oxford, yang mengatakan, serius atau sepele, tingkah lakunya sehari-hari telah menetapkan sebuah kanon yang dijaga jutaan orang hari ini dengan mimikri yang disadari. Tak seorang pun yang dianggap oleh bagian manapun dari umat manusia sebagai manusia sempurna yang ditiru dengan sangat cermat. Tingkah laku pendiri kekristenan tidak begitu mengatur kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Selain itu, tidak ada pendiri sebuah agama yang ditinggalkan begitu saja dengan kedudukan tertinggi seperti Rasul Muslim. Berikutnya ada Washington Irving yang dikenal sebagai sastrawan Amerika pertama yang mengatakan, dia sadar dan patuh dalam pola makannya. Dia pengamal puasa yang ketat. Dia tidak memanjakan diri dalam keindahan pakaian, kesombongan dari pikiran picik, kesederhanaannya dalam berpakaian juga tidak terpengaruh. Tetapi hasil dari ketidakpedulian yang nyata pada perbedaan dari sumber yang begitu sepele, dalam urusan pribadinya dia adil. Dia memperlakukan teman dan orang asing, yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah, dengan kesetaraan dan dicintai oleh orang-orang biasa karena keramahan yang dia terima dan mendengarkan keluhan mereka. Kemenangan militernya tidak membangkitkan kebanggaan atau kemuliaan yang sia-sia seperti yang akan mereka lakukan seandainya hal itu dilakukan untuk tujuan yang egois. Pada saat kekuatannya yang terbesar, dia pertahankan kesederhanaan, sopan santun, dan penampilan seperti pada hari-hari kesulitannya. Dia tidak senang jika saat memasuki ruangan, penghormatan berlebihan ditunjukkan padanya. Tokoh berikutnya ada Annie Besant, seorang teosofis Inggris dan pemimpin nasionalis di India sekaligus Presiden Kongres Nasional India pada tahun 1917 yang mengatakan, tidaklah mungkin bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab, yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup, untuk merasakan apapun selain rasa hormat kepada Nabi yang perkasa itu, salah satu utusan besar yang maha kuasa. Dan meskipun dalam apa yang saya sampaikan kepada Anda, saya akan mengatakan banyak hal yang mungkin tidak asing bagi banyak orang, namun saya sendiri merasakan setiap kali membacanya kembali cara baru untuk mengagumi, rasa hormat baru untuk guru Arab yang perkasa itu. Nah, dari kesemuanya, silahkan Tante Sofiatul membantahnya, baik dari segi moral atau ajarannya. Tapi Anda juga harus siap dengan pertanyaan mirror dari saya. Contoh, menikahi anak di bawah umur. Silahkan, saya juga akan bertanya,
Tunjukkan dalam Bible Anda, dalam angka, usia berapa yang dinikahi. Simpel aja kok tante pertanyaan saya. Jika dibalik, bagaimana moral Yesus? Hanya kasih? Apakah Yesus dapat memberikan tuntunan, pedoman dalam berumah tangga, bermasyarakat, bertetangga, sebagai pemimpin, panglima? Saya rasa tidak. Karena Yesus tidak terbukti moralnya sebagai kepala rumah tangga, pemimpin, panglima, dan lain-lain, alias tidak ada acuan ke situ. Yesus tidak menikah, Yesus bukan panglima perang, apalagi seorang pemimpin. Bagaimana seseorang dianggap penting jika tidak dapat memberikan tutorial moral yang lengkap, apalagi ajarannya, apalagi dianggap sebagai Tuhan. Inilah yang dinamakan taklid buta. Membenci keyakinan orang lain yang sebenarnya dalam keyakinannya sendiri tidak ada yang bisa dia jadikan acuan, lalu mengadakan sayembara. Nih ibaratnya kalau misal beli mesin cuci dan mendapat buku tutorial, di dalamnya hanya tertulis mencuci sampai bersih dan awet, gunakan dengan hati-hati. Itu aja, gak ada tutorial pemakaiannya. Bagaimana bisa jadi bersih, bagaimana bisa awet, dan bagaimana cara gunakan secara berhati-hati. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu lah, masa enggak? Dan sekedar saran saja untuk saudara muslim saya, jika ada sayembara seperti itu tidak perlulah diladenin. Tidak akan berfaedah dan hanya membuang energi. Karena percuma orang yang mengadakan sayembara bukanlah seorang yang akademis dan hanya berdasar kebencian. Satu PR saja buat tante yang satu ini. Tunjukkan satu saja di dunia ini manusia yang oleh masyarakatnya digelari Al-Amin. Sangat simpel kan? Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, andai kecerdasan dapat dipasang GPS, maka kafir bodoh tidak akan susah mencari jika kecerdasannya hilang. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.